Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar satu topik tentang serba-serbi kematian Yesus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah dalam pembahasan PIK ini. Roh Kudus kuasai kami dan berkati setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serba-serbi tentang atau sekitar kematian Yesus. Sekalian, ayat emas untuk apologetika kita, ya. 1 Petrus 3:15 dikatakan, tetapi dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Saya ulangi bagian tengah. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Saya kutip dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Pertanyaan pertama adalah, apakah Yesus Sang Mesias itu mati? Kematian Yesus sudah dinubuatkan sejak di Taman Eden. Ya, Kejadian 3:15. Katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Maksudnya antara ular dengan perempuan ini, ya, yaitu Hawa itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan, keturunan Hawa, ya. Keturunannya, ya, one of hers. Katanya di situ tunggal, one of hers, ya. Akan meremukkan kepalamu. Keturunannya yang singular, yang tunggal itu akan meremukkan kepalamu, kepalanya ular itu, ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumitnya tuh him. Tunggal juga, singular. Ya. Ya. Sekarang kita bertanya, ada sangat banyak keturunan Hawa. Ya, ada sangat banyak keturunan Hawa. Siapakah yang mampu meremukkan kepala ular? Yang bisa mengalahkan kuasa setan itu? Siapa? Ya. Hanya seorang dikatakan, one of hers. Ya, hanya seorang. Ya. Hanya seorang saja. Kolose 2:15 dikatakan, di atas salib Yesus sang anak Maria, bandingkan Markus 6:3 ya, sang anak Maria, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. There yaitu di atas salib, Christ defeated all powers and forces. Kristus mengalahkan semua kuasa dan kekuatan. Dalam Contemporary English Version. Namun ular itu sempat mematuk tumitnya. Ular itu sempat mematuk tumitnya. Berarti Yesus harus mati di atas salib. Namun dia bangkit kembali. Menang pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Oke. Pada hari apakah? Pertanyaan berikutnya adalah, pada hari apakah Yesus mati? Pada hari apakah Yesus mati? Jawabannya hari Jumat. Dari mana kita tahu itu? Yohanes 19:31 dikatakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Hari itu adalah hari persiapan. Supaya pada hari Sabat, jadi hari menjelang hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu penjahat yang digantung itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ya. Ya. Berapa harikah Yesus mati? Ini pertanyaan berikutnya. Ya. Berapa harikah Yesus mati? Dalam Perjanjian Lama tidak ada nubuat atau perkataan tentang hal ini. Tuhan Yesus yang mengatakannya dengan beberapa cara. Ya.
Tuhan Yesus yang mengatakan dengan beberapa cara. Markus 8:31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bangkit sesudah 3 hari. Ya, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Apakah ayat-ayat di atas berkontradiksi? Dikatakan ada yang Matius dikatakan pada hari ketiga, ya. Tapi dikatakan anak manusia akan tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam, ya. Markus 8:31 disebutkan sesudah 3 hari. Matius 16 ayat 21 dikatakan pada hari ketiga. Nah, itu sudah berbeda, ya. Sesudah 3 hari sampai dan pada hari ketiga. Lalu Matius 12 ayat 40 dikatakan 3 hari 3 malam. Nah, gimana ini? Gimana mengharmoniskannya? Nah, sekarang kita harus memahaminya dari sudut pandang penggunaan bahasa oleh masyarakat Yahudi yang hidup pada abad pertama Masehi. Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi abad pertama dalam bahasa Yunani, menuliskan bukunya dengan gaya bahasa seperti yang digunakan oleh para penulis perjanjian baru. Karena dari abad pertama, ya, abad pertama juga. Dalam bukunya yang terkenal, ya, tebal, bukunya agak tebal dan dalam huruf yang tidak besar-besar, ya. Judulnya The Antiquities of the Jews. The Antiquities of the Jews. Josephus menggunakan ungkapan after 3 days, setelah 3 hari, dan on the 3rd day, pada hari ketiga, secara bergantian. Secara bergantian. Jadi rupanya itu gaya orang-orang pada zaman itu. After 3 days, setelah 3 hari, dan on the 3rd day, pada hari ketiga. Dipakai secara bergantian. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tubuh Yesus benar-benar berada di dalam kubur selama 3 hari, 72 jam? Ya. Apakah tubuh Yesus benar-benar berada di dalam kubur selama 3 hari, 72 jam? Nah, zaman sekarang orang menghitung dimulainya hari yang baru sejak tengah malam. Setelah pukul 12 malam biasanya. Jadi pukul 12 malam, selanjutnya adalah pukul 1, 2, 3. Jadi zaman sekarang orang menghitung dimulainya hari yang baru sejak tengah malam, ya, setelah jam 12 malam. Orang Yahudi menghitungnya berbeda. Beda dengan cara kita menghitung. 1 hari berakhir, hari yang baru dimulai pada pukul 18. 1 hari yang baru dimulai pada pukul 18. Ya, hari dihitung juga dari petang. Hari dihitung juga dari petang. Ya, makanya dalam Kejadian 1 dikatakan jadilah petang dulu, ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari pertama, ya. Dalam waktu Allah menciptakan alam semesta dan isinya, ya. Oke, Yesus mati disalib pukul 15, ya. Dalam Matius 27 ayat 46, Lukas 23 ayat 44. Ya. Jadi Jumat pukul 15 sampai 18 itu dihitung 1 hari. Kemudian Sabtu pukul 18.01 sampai 18 berikutnya itu hari kedua.
Dan Minggu pukul 18.01 itu sampai kira-kira jam 4 pagi gitu ya, kira-kira ya. Itu hari ketiga. Itu menghitungnya gitu. Oke, setelah hari Sabat melewat, menjelang menyingsingnya fajar. Menjelang menyingsingnya fajar, sekitar ya jam 4-an gitu ya, 4 pagi ya. Pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ya, jadi perhitungan seperti gitu. Maka disebut 3 hari. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa Yesus harus mati selama 3 hari? Menurut hukum Yahudi, seorang baru secara resmi dianggap mati setelah 3 hari. Ya, itu menurut hukum Yahudi. Tidak menurut firman Tuhan ya. Menurut hukum Yahudi, seorang baru secara resmi dianggap mati setelah 3 hari. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya. Di manakah roh Yesus berada saat tubuhnya di dalam makam? Di manakah roh Yesus berada saat tubuhnya di dalam makam? Roh Yesus, jawabannya roh Yesus berada bersama dengan Bapa. Bapa di surga. Roh Yesus berada bersama dengan Bapa di surga. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. His spirit, pneuma, rohnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah roh Yesus pergi ke alam maut sebelum ia bangkit? Nah itu, yang seringkali sebagian orang Kristen berpikir seperti itu. Apakah roh Yesus pergi ke alam maut sebelum ia bangkit? Kalau jawabannya ya, untuk apa roh Yesus ke alam maut? Untuk apa roh Yesus ke alam maut? Menurut firman, tidak ada lagi kesempatan bagi jiwa-jiwa untuk diselamatkan setelah orang itu meninggal dunia. Saya ulangi lagi, menurut firman Tuhan, bukan menurut agama lain ya. Menurut firman Tuhan, tidak ada lagi kesempatan bagi jiwa-jiwa untuk diselamatkan setelah orang itu meninggal dunia. Nggak ada. Setelah kematian, mereka yang tidak percaya Tuhan, roh mereka masuk neraka, tempat hukuman. Ya, setelah kematian, mereka yang tidak percaya Tuhan, roh mereka masuk neraka, tempat hukuman. Lukas 16:23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dalam bahasa aslinya adalah Hades. Dalam King James Version diterjemahkan sebagai hell, neraka. Hell, neraka ya. Dalam King James Version ya. Hades. Nah, Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau, kata pemazmur tentang Allah, sebab engkau tidak menyerahkan aku, pemazmur itu, ke dunia orang mati. Dalam bahasa aslinya dalam Ibrani disebut Seol. Dalam King James Version diterjemahkan sama, hell. Yang tadi Hades itu Yunani, ini Seol itu Ibrani. Terjemahannya sama, hell, neraka. Ya. Oke. Tidak ada ayat dalam Alkitab menyatakan bahwa Yesus pergi ke alam maut atau neraka. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus pergi ke alam maut atau neraka. Yesus pernah mengalami suasana neraka. Walau hanya sesaat. Pada waktu ia disalibkan sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Mungkin saudara bertanya, ayat mana Pak Robi? Ya. Neraka, kita harus ingat ya, neraka adalah tempat di mana hubungan seseorang dengan Allah terputus sama sekali. Neraka adalah tempat di mana hubungan seseorang dengan Allah terputus sama sekali. Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya,
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, waktu Yesus menanggung dosa umatnya, ya, disitulah sang anak Allah yang menjelma jadi manusia itu terpisah dengan Allah Bapa, ya. Sehingga dia berkata, Eli, Eli lama sabat. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Karena sang anak Allah menanggung dosa umatnya. Ya. Oke. Dari ayat tersebut kita menyaksikan akibat sangat serius dari dosa. Akibat sangat serius dari dosa. Ini nggak main-main. Akibat sangat serius dari dosa. Sangat serius ya dari dosa. Dosa umat Tuhan yang sedang ditanggung Yesus pernah memisahkan hubungan antara sang anak dengan Bapa yang begitu eksklusif. Hubungan antara sang anak dan Bapa yang begitu eksklusif. Dalam Yohanes 10 dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Pada 2000 tahun lalu hubungan yang begitu eksklusif itu pernah dipisahkan pada saat sang anak, ya, Yesus itu menanggung dosa umatnya. Sehingga dosa itu yang sedang ditanggung Yesus itu pernah memisahkan hubungan antara sang anak dengan Bapa yang begitu eksklusif. Ya, ingat Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ketika Yesus sedang menanggung dosa umatnya, saat terpisah dari Allah, Yesus mengalami suasana neraka. Suasana neraka maksudnya apa? Terpisah dari Allah. Suasana neraka itu artinya terpisah dari Allah. Namun ia menang. Pada ucapan ketujuh, Yesus kembali memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Ya, ucapan ketujuh di atas salib itu ya. Lukas 23:46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu menunjukkan kemenangannya. Ya. Oke. Bagaimana dengan Efesus 4 ayat 8-10? Itu pertanyaan berikutnya. Efesus 4 ayat 8-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, ini yang seringkali diterjemahkan keliru oleh sebagian orang, bagian umat Tuhan. Ya. Ke bagian bumi yang paling bawah. Apakah bagian bumi yang paling bawah adalah neraka? Nah ini. Apakah bagian bumi yang paling bawah adalah neraka? Oke, ingat Mazmur 139 ayat 15-16. Tulang-tulangku, kata pemazmur, tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itu kata pemazmur. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ya. Istilah bagian-bagian bumi yang paling bawah, itu bukan neraka, tetapi rahim ibu. Rahim ibu. Jadi Efesus 4 ayat 8-10 istilah ia turun ke bagian bumi yang paling bawah itu bukan berarti neraka, tapi berarti inkarnasi Yesus. Ya, Sang Firman pernah menjelma dalam bentuk daging dan dia berproses dalam rahim Bunda Maria. Ini penting ya. Oke. Nah, pertanyaan lainnya, bagaimana dengan 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20? Ini juga yang menjadi kebingungan sebagian orang ya, salah paham. Dan di dalam roh itu juga
Ia pergi memberitakan Injil, ekeruksen. Memberitakan Injil itu ekeruksen dalam bahasa Yunaninya, kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti yang dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, maksudnya apa ayatnya? Kata memberitakan Injil, ayat 19 itu, bukanlah angelizomai, mengkhotbahkan Injil. Angelizomai itu mengkhotbahkan Injil. Tetapi seperti yang saya tulis di atas itu ekeruksen, yang berarti memproklamasikan berita dari seorang raja, itu ekeruksen. Kalau memberitakan Injil itu angelizomai. Tapi ekeruksen adalah memproklamasikan berita dari seorang raja. Ya. Jadi ini ada koreksi bagi terjemahan kita dalam terjemahan kita yang banyak dipakai oleh orang Indonesia. Ya, oke. Nah, oke. Nah, Alkitab terjemahan Sareri nampaknya lebih tepat. 1 Petrus 3:19 dikatakan, dalam keadaan roh ia pergi mengabarkan berita dari Allah. Ia pergi mengabarkan berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan. Maksudnya apa? Ya. Ada 2 penafsiran terhadap ayat ini. 2 penafsiran, ya. Penafsiran pertama apa? Pertama, Yesus pada selang waktu antara kematian dan kebangkitannya memproklamasikan berita kesukaan kepada umat Tuhan yang secara roh berada di Hades. Lalu membawa roh-roh itu ke surga. Ya, itu tafsiran pertama seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang Kristen juga. Bahkan sebagian pengkhotbah mungkin ya. Ya, itu tafsir yang pertama. Tapi ada masalah. Kata Yunani Hades diterjemahkan hell, neraka oleh King James dalam bandingkan Lukas 16 ayat 23. Jadi pertanyaannya apakah Roh Yesus memberitakannya ke di neraka gitu ya. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara yang menderita sengsara di alam maut, itu bahasa aslinya adalah Hades, itu hell, neraka. Apakah masih ada kesempatan untuk diselamatkan bagi jiwa-jiwa yang sudah berada di neraka? Nah itu, kalau mereka terjemahkan, kalau mereka tafsirkan ayat tadi sebagai neraka, berarti ada kesempatan dong. Roh-roh yang sudah di neraka bisa diselamatkan lagi. Masalah lainnya juga terdapat dalam 1 Petrus 3:20. Yaitu roh orang-orang yang tidak taat kepada Allah pada zaman Nuh. Nah itu. Pada zaman Nuh. Mengapa Yesus turun ke Hades hanya untuk memberitakannya kepada roh-roh yang hidup pada zaman Nuh itu? Kenapa tidak pada zaman lainnya? Roh-roh orang yang hidup pada zaman lainnya. Bagaimana dengan jiwa-jiwa manusia yang pernah hidup pada zaman lainnya itu? Ya. Apakah ada PI bagi orang yang sudah meninggal? Nah ini kita harus pahami ya. Apakah para arwah yang sudah meninggal masih punya kemungkinan untuk diselamatkan? Kalau kita terjemahkan itu, diartikan itu sebagai seperti yang sebagian orang Kristen lakukan penafsirannya. Ya. Sehingga perlu ada penafsiran lainnya yang tepat. Jadi penafsiran pertama itu tidak tepat. Ya. Oke, sekarang penafsiran kedua. Kristus melalui Roh Kudus pernah memakai lidah Nuh untuk berseru kepada orang-orang pada zamannya untuk bertobat. Kristus melalui Roh Kudus pernah memakai lidah Nuh untuk berseru kepada orang-orang zamannya untuk bertobat. Dalam 2 Petrus 2 ayat 5,
Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Pemberita kebenaran. Kata pemberita adalah keruka, yang mempunyai akar kata yang sama dengan ekeruksen. Dalam 1 Petrus 3:19 itu. Keruka. Dalam keadaan roh, ia pergi mengabarkan ekeruksen. Akar kata sama dengan keruka itu. Berita dari Allah kepada roh-roh yang dipenjarakan. Di zaman sehari-hari ya. Jadi sebelum inkarnasinya, Sang firman Allah telah sangat memperhatikan pertobatan orang-orang berdosa. Dan rohnya pernah mengurapi lidah Nuh. Rohnya pernah mengurapi lidah Nuh untuk menyerukan berita pertobatan kepada orang-orang sezamannya. Tetapi sayangnya mereka menolak berita itu. Sekarang pertanyaan berikutnya, apa artinya roh-roh yang dalam penjara? 1 Petrus 3:19. Semua roh dari manusia yang berdosa sudah ditahan oleh kuasa dosa dan menjadi budak-budak dosa. Roma 6 ayat 20. Sehingga perlu dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Itu maksudnya gitu. Ya, ditahan sebagai budak dosa. Ya. Sehingga perlu dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Oke, jadi 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 bukanlah berbicara tentang karya Tuhan Yesus di alam maut. Bukan. yakni selama waktu jeda antara kematian dan kebangkitan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang. Bukan. Bukanlah karya Tuhan Yesus di alam maut, bukan. Ya. Setelah kematiannya dan sebelum kebangkitannya, Roh Yesus kembali ke Bapa. Setelah kematiannya dan sebelum kebangkitannya, Roh Yesus kembali ke Bapa. Lihat Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, my spirit, rohku." Oke. Lalu kalau Roh Yesus sudah kembali ke Bapa pada saat kematiannya, apakah masih perlu kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh para muridnya itu? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 ya. Kan rohnya sudah kembali ke Bapa. Apakah masih perlu kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh para muridnya? Pada saat kematiannya di atas salib, hanya rohnya yang kembali ke Bapa. Katakan ke dalam tangan-Mu ya Bapa kuserahkan rohku. Hanya rohnya yang kembali ke Bapa. Ya. Pada saat kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh para muridnya, itu Yesus kembali ke Bapa dengan tubuh kebangkitannya. Ini kita perlu pahami ya. Dengan tubuh kebangkitannya. Seperti yang kita lihat dalam gambar ini ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah dengan kematian orang beriman pada zaman perjanjian lama? Nah ini. Bagaimanakah dengan kematian orang beriman pada zaman perjanjian lama? Apakah jiwa atau roh mereka langsung masuk ke surga? Jawabannya iya. Ya. Lihat peristiwa Nabi Elia yang diangkat hidup-hidup ke surga. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11c. Tentunya bukan hanya jiwa atau roh Elia yang boleh langsung masuk surga. Tetapi semua jiwa atau roh umat Tuhan dalam perjanjian lama pula. Kalau mereka meninggal, rohnya atau jiwanya masuk surga.
Sebab Allah nggak pilih kasih, bukan hanya Nabi Elia saja, tapi semua roh umat Tuhan, ya, yang setia iring menyembah Yehova atau Yahweh itu, ya. Kalau meninggalnya mereka masuk surga, rohnya, ya, karena Allah nggak pilih kasih. Bagaimana jiwa atau roh umat Tuhan dalam penyelamat? Bagaimana jiwa atau roh umat Tuhan dalam penyelamat bisa masuk surga? Padahal Tuhan Yesus belum mati, disalib dan belum dibangkitkan. Nah itu, kan Yesus belum mati, Yesus belum bangkit. Kok mereka bisa masuk surga? Roh atau jiwa umat Tuhan dalam penyelamat, ya. Bukankah darah Yesus yang membayar tiket dalam tanda kutip, ya, untuk umatnya masuk surga? Kan Yesus belum mati tersalib. Ya. Jawabannya ini, roh umat Tuhan dalam penyelamat masuk dahulu ke surga. Lalu tiketnya dibayar kemudian ketika Yesus mati di atas salib. Masuk dulu, kemudian tiketnya dibayar oleh Yesus. Ya. Itu bagi umat Tuhan dalam penyelamat. Ya. Dengan membawa korban binatang kepada Allah, dosa mereka untuk sementara ditutupi. Nah itu, untuk sementara ditutupi. Lihat Mazmur 32 ayat 1. Yang menghapus dosa hanyalah darah sang anak domba Allah, bukan darah binatang. Nah itu. Jangan juga kita berpikir umat Tuhan dalam penyelamat yang menghapus dosa mereka adalah darah binatang. Enggak. Umat Tuhan dalam penyelamat dan umat Tuhan dalam perjanjian baru seperti kita ini, dan sampai nanti Yesus datang kedua kali, hanya bisa diselamatkan, ditebus kita itu oleh satu darah, itu darah anak domba Allah. Yohanes 1:29, Ibrani 10 ayat 4. Ya. Tapi mereka dalam perjanjian lama itu, mereka sebagai orang beriman menyembelih binatang, ya, itu sebagai simbol daripada korban Tuhan Yesus, sang anak domba Allah. Ya. Jadi pada waktu dalam perjanjian lama, ya, pada waktu mereka meninggal dunia, rohnya sudah ada di surga. Istilahnya masuk dulu rohnya. Tiketnya dibayar kemudian pada waktu Yesus mati tersalib 2000 tahun yang lalu. Kita terbalik, ya. Tuhan Yesus sudah mati di atas salib, ya. Kita baru hidup sekarang ini, ya. Tiketnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita tinggal terima berkatnya, ya. Puji Tuhan, ya. Biarlah ini semua bisa menjadi berkat, kekuatan, dan memberikan kita bimbingan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang sudah menebus kami, yang menghapus dosa kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang rela, yang sudah dicurahkan di atas salib untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih dan terima kasih. Kuatkan iman kami supaya kami tetap setia iring Tuhan, walaupun ada tantangan menghadang kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.